Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat ya? Oke, materi pembelajaran kita pada siang ini adalah hubungan antara gereja dan dunia. Sebelum masuk ke materi ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Saya pemimpin doa. Ya, Pak. Oke, silakan. Setia. Mari teman-teman dan Bapak Guru kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Kini kami mau belajar, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada guru kami dalam mendidik kami. Serta kiranya ilmu yang kami dapat hari ini dapat menjadi bekal kami demi masa depan kami. Hanya ini doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Demi Kristus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Setia. Saya cek hadiran dulu ya. Oke. Teresia, Willy, Marcelinus Golpri. Oke, terima kasih hadir semuanya. Baik, kita lanjut pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada siang ini adalah peserta didik mampu memahami hubungan antara gereja dan dunia sehingga dapat mewujudkannya dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami hubungan antara gereja dan dunia dengan menganalisis artikel kiprah penyuluh sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Kedua, peserta didik mampu menganalisis tugas gereja terhadap dunia berdasarkan ensiklik Fratelli Tutti. Tahu ensiklik? Tidak tahu? Ensiklik surat edaran yang dikeluarkan oleh Paus. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri keberadaan dirinya dan mampu bekerja sama dengan orang lain di tengah keluarga dan masyarakat secara bertanggung jawab. Sebelum kita melanjutkannya, saya akan memberitahu bagaimana sistem pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan belajar berkelompok, kemudian diskusi di kelompoknya, lalu presentasi hasil diskusi itu. Ya, itu informasi berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan Android atau gadget yang kita pakai, usahakan jangan dulu mengerjakan pekerjaan yang lainnya yang tidak ada kaitan dengan materi belajar. Nah, materi belajar kita minggu lalu itu adalah tugas pastoral gereja, yaitu gereja yang menguduskan, gereja yang mewartakan, gereja yang membangun persekutuan, dan gereja yang bersaksi, kemudian gereja yang melayani. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan sama kalian dan perlu juga kamu jawab. Ya, berkaitan dengan materi kita ini, hubungan antara gereja dan dunia. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda dapat mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat? Vanessa? Dapat. Oke, yang kedua, apakah Anda dapat menganalisis pengaruh gereja Katolik di tengah dunia? Francisca? Dapat. Oke, yang berikut. Apakah Anda dapat memberikan kesimpulan bagaimana sikap gereja terhadap permasalahan sosial? Tere? Sudah. Oke, yang keempat. Apakah Anda sudah mempunyai komitmen untuk mewujudkan sikap gereja dalam membangun masyarakat dunia saat ini? Rafael? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, pada dasarnya gereja dan dunia merupakan satu kesatuan, adalah suatu realitas yang sama. Sebagaimana atau seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Ya, berbicara tentang gereja berarti kita juga berbicara tentang dunia. Mengapa kita sebagai gereja Katolik perlu terlibat dalam membangun dunia? Grace? Terus gereja Katolik juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada orang sosial di sekitar. Oke, mantap. Gereja Katolik bagian dari dunia dan tidak bisa berdiri sendiri. Kita masuk kegiatan inti. Mari kita sama-sama memperhatikan foto para pengemis dan para gelandangan yang ada di tengah masyarakat, yang juga ada di kota kita seperti ini ya.
ada yang ditangkap oleh para dinas sosial, petugas dinas sosial, kemudian mereka sedang mengemis di lampu merah mungkin ini, ya kan? Kemudian yang di sana manusia apa itu namanya? Manusia apa? Manusia silver ya. Sayangkali badannya dicacat ya. Kemudian yang di sana itu mereka beberapa orang yang sudah ditangkap dan diberi penyuluhan di dinas sosial ya. Nah, coba perhatikan gambar-gambar ini. Nah, pada kenyataannya setiap tahun bahkan setiap waktu mereka ini sering ditangkap oleh dinas sosial. Atau siapa yang berbaik hati untuk membiayai hidup mereka, tetap aja ada orang ini. Begitu ya. Nah, untuk mendalami hal ini, mari kita dalaminya dalam sebuah artikel yang berjudul Kiprah Penyuluh Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis. Ya, bisa dibaca di buku siswa halaman 159 sampai 160. Atau juga buka di LKPD yang saya kirim lewat Android ya. Sudah selesai membaca? Kalau sudah selesai membaca, langsung mengerjakan 4 pertanyaan itu ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan sosial? Kemudian yang kedua, mengapa diperlukan penanganan segera atas masalah gelandangan dan pengemis di Indonesia? Buatlah analisis berdasarkan pemikiran kalian dan situasi saat ini. Lalu yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya gelandangan dan pengemis? Lalu yang keempat, usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Indonesia? Tulis di bukunya ya, atau tulis di LKPD juga bisa. Jadi kalau nanti menjawab, bisa langsung baca dari situ ya. Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, coba kita ini ya, presentasikan ya. Udah kan? Udah Teresia? Rafael dah? Sudah? Oke, silakan. Siapa? Pertama? Untuk pertanyaan yang pertama siapa? Mengapa gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan sosial? Gelandangan dan pengemis dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gelandangan dan pengemis berpotensi tinggi melakukan kriminalitas seperti pencurian dan kekerasan fisik dan dapat sangat mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat. Oke, mengganggu keamanan masyarakat. Lanjut. Mengapa gelandangan dan pengemis atau gepeng menjadi permasalahan sosial? Jawaban dari kelompok kami, karena gelandangan atau pengemis biasanya berada di pinggir jalan. Hal tersebut akan membuat pengguna jalan raya terganggu dan aktivitasnya juga terganggu. Oke, bagus. Jawaban lain. Karena tentu mengganggu mobilitas masyarakat, mengganggu aktivitas masyarakat ya. Oke, bagus. Untuk kelompok yang belum aktif silakan ya. Nomor 2, mengapa diperlukan penanganan segera atas masalah gelandangan dan pengemis di Indonesia? Buatlah analisis berdasarkan pemikiran kalian dan situasi saat ini, saat sekarang ini. Silakan. Oke, kelompok si Vanessa lagi. Silakan, Rafael. Apa diperlukan penanganan segera atas masalah gelandangan dan pengemis di Indonesia? Karena gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat juga. Maka sebagai bagian dari masyarakat harus diberikan rehabilitasi kepada gepeng atau gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai tarif kehidupan yang layak sebagai warga negara. Bagus. Oke, karena gelandangan dan pengemis juga manusia. Mereka juga butuh kehidupan yang layak sebagaimana yang kita alami ya.
Oke, dan itu tadi sudah kita lihat digambarkan, dinas sosial sudah melakukan hal itu. Baik, terima kasih untuk kelompok Rafael. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat? Oke, Setia. Faktor yang menyebabkan timbulnya gelandangan dan pengemis, yang pertama itu tidak mampu bekerja. Contohnya gelandangan itu fisiknya tidak kuat lagi atau ada cacat pada tubuhnya. Jadi mau nggak mau dia harus mengemis. Yang kedua, dia tidak punya modal usaha dalam mencari pekerjaan. Oke. Dan juga dia tidak punya keterampilan kerja untuk bekerja entah di tempat perusahaan orang atau yang sebagainya. Serta juga ada faktor karena dia malas bekerja, jadi dia lebih baik untuk saja. Oke, terima kasih. Nah, saya coba meneguhkannya seperti ini, ya. Jadi, permasalahan sosial merupakan permasalahan yang dihadapi bersama dan harus segera diselesaikan. Artinya apa? Jadi permasalahan gepeng atau apa namanya itu yang berkeliaran di tengah masyarakat yang mengganggu ketentraman masyarakat, itu bukan hanya urusan para pemerintah atau pejabat daerah, tapi juga urusan kita. Seperti yang kalian jawabkan tadi kan, bisa juga mereka itu melakukan tindakan kriminal. Misalnya ketika mereka minta uang, kita tidak berikan, tentu marah mereka kan, para gepeng itu kan. Atau ketika kita lewat di depan mereka, kita ketawa, padahal bukan ketawa mereka, tapi mereka tersinggung. Bisa mereka tersinggung lalu berantem sama kita, begitu ya. Nah, yang berikutnya, sikap pemerintah atau lembaga swasta menertibkan mereka. Sudah melakukan hal itu, namun masih saja ada pengemis dan gelandangan di masyarakat. Sebagaimana di pengantar tadi kan, saya sudah tampilkan tadi itu. Sudah ditangkap pun mereka, kenyataannya masih ada mereka saat ini, bahkan makin banyak. Anak-anak anak-anak pang itu kan, yang menggunakan motor butut itu jalan dari kota ke kota gitu. Begitu kehabisan uang mereka mulai mengemis lagi di situ gitu ya. Nah, apa penyebabnya kehadiran mereka ini, lalu apa akibatnya untuk kita? Nah, penyebabnya mungkin karena faktor ekonomi ya, yang sudah ditemukan oleh kelompok Setia tadi, oleh Setia, faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemudian ledakan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain atau dari desa, biasanya dari desa ke kota. Sampai di kota tidak ada lapangan pekerjaan untuk mereka. Maka ya sudah, jadi pengemis lah, jadi pengamen lah, jadi pengangguran di pinggir jalan lah, ya kan? Yang berikutnya adanya ketimpangan pembangunan. Misalnya di satu tempat maju sekali, di tempat lain tak ada perubahan apapun. Gitu ya, bisa juga. Lalu sumber daya manusianya rendah, keinginan untuk belajar nggak ada, tidak mau sekolah, sekolah pun putus sekolah ada, gitu ya. Kemudian angkatan kerja tidak terampil, mungkin generasi mereka itu ya tidak punya kreativitas untuk bekerja. Jadi bekerja hanya satu bidang aja, misalnya sebagai tukang bengkel motor. Jadi ketika tawarkan pekerjaan yang lain, bekerja ladang tidak sanggup. Gitu ya, itu juga bisa menyebabkan banyaknya pengangguran ya. Lalu keterbatasan lapangan kerja. Bisa juga tingginya angka putus sekolah. Masih SD sudah banyak yang nggak mau sekolah, bisa juga ya. Lalu kemudian etos kerja yang rendah, malas. Mau kerja yang gampang aja. Tidak mau kerja capek-capek kan? Padahal kalau kita di Riau ini pekerjaan terlalu banyak kan. Jadi petani sawit, tukang babat, tukang dodos, tukang mupuk, semprot. Tapi karena orang yang malas, etos kerjanya nggak ada, sangat rendah, ya sudah. Maka dia cari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Ya jadi gepeng lah, jadi gelandangan lah. Ya. Lalu yang berikut, apa akibatnya? Akibatnya adalah karena ini penyebabnya tadi, maka gelandangan dan pengemis makin meningkat. Bahkan itu menjadi fenomena sosial soal kemiskinan itu. Gitu ya. Ada pertanyaan pada bagian ini, kawan-kawan? Ada? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian berikut. Sekarang kalian baca ensiklik Paus Fransiskus, yaitu tentang Fratelli Tutti ya. Ada di LKPD juga linknya,
ada juga di grup kelas saya kirim. Ya, silakan baca artikel itu, kemudian sambil membaca itu perhatikan 6 pertanyaan ini ya. Oke? Yang tidak punya buku bisa langsung buka linknya ya. Gabung 2 meja ini. Kalau sudah selesai membaca pribadinya, silakan langsung masuk ke kelompok untuk diskusikan. Setia dengan ini bagian ke belakang kalian, geser kursinya ke sini. Kan sudah baca masing-masing kan? Sudah baca, silakan langsung diskusi. Nah, ini di belakang. Oke. Ya, oke. Lagi 32. Wah, ada banyak itu. Sudah? Sudah? Sulit? Sudah? Nomor berapa lagi? Oh, udah siap. Nomor 6 langsung tuh. Sudah oke? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke presentasi ya. Kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Nah, ketika satu kelompok mempresentasikan, kelompok lain mendengarkan, menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Oke, silakan. Kelompok siapa duluan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Kelompok 1, siapa kelompok 1? Oke, kelompok Tere. Silakan Tere. Apa tujuan Paus Fransiskus menyampaikan ensiklik Fratelli Tutti? Ya, jadi tujuannya adalah untuk sebagai ensiklik sosial yang mempromosikan aspirasi universal menuju persaudaraan dan persahabatan sosial. Artinya bahwa dalam masyarakat itu tidak sehat untuk kita mengabaikan penderitaan sesama kita. Bahwa di dalam artikel tersebut kita ditekankan agar lebih peduli kepada sesama kita, seperti orang Samaria. Baik, lanjut.
Nomor berikut. 4. Apa makna perkataan Paus Fransiskus, dialog dan persahabatan dalam masyarakat dan pengampunan terkait perdamaian? Bagian dialog dan persahabatan dalam masyarakat mengajak kita melakukannya dengan pola dan konsep utama seni perjumpaan dengan semua orang tanpa terkecuali, bahkan dengan dunia pinggiran dan masyarakat asli. Kita dapat belajar sesuatu dari orang lain. Baik, terima kasih untuk kelompok Rafael. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan duduk, kembali ke tempat duduknya. Apa tujuan Paus Fransiskus menyampaikan ensiklik Fratelli Tutti? Menurut bacaan tersebut, tujuannya untuk mempromosikan aspirasi universal menuju persaudaraan persahabatan sosial, di mana sebuah keluarga manusia, anak dari satu pencipta, berada dalam perahu yang sama, dan karena itu perlu menyadari bahwa dunia yang terglobalisasi dan saling berhubungan ini hanya bisa diselamatkan oleh kerjasama kita semua. Kita semua dipanggil seperti orang Samaria yang baik hati, bertetangga dengan orang lain. Oke. Selanjutnya nomor 4. Apa makna perkataan Paus Fransiskus dalam dialog dan persahabatan dalam masyarakat dan pengampunan terkait perdamaian? Pada dialog dan persahabatan dalam masyarakat, Maknanya adalah hidup merupakan seni perjumpaan dengan orang lain tanpa membeda-bedakan, karena kita masing-masing dapat belajar dari orang lain. dalam pengampunan terkait Perdamaian, kita harus mencintai semua orang tanpa kecuali. Kita juga harus mampu mengampuni sesama dan menyangkal kejahatan yang merusak keinginan untuk balas dendam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan duduk. Baik, kembali ke tempat duduk. Silakan duduk. Paus Fransiskus menjelaskan ensiklik Fratelli Tutti, bahasa Italia ya. Fratelli Tutti artinya saudara sekalian, saudara untuk semua. Ya, apapun latar belakangnya itu. Oke, sebagai ensiklik sosial menuju persaudaraan dan persahabatan sosial. Bagian awal ensiklik menekankan bahwa semua manusia adalah keluarga, anak dari satu pencipta, berarti punya Tuhan yang sama. Nah, ensiklik ini merefleksikan adanya banyak distorsi atau hal yang kurang benar yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ya, misalnya hilangnya demokrasi, kemudian hilangnya kebebasan, kemudian hilangnya keadilan, lalu ketidakpedulian manusia terhadap sesama manusia yang lain, atau gaya hidup hedonisme, pemborosan, ya, konsumerisme, kemudian meningkatnya pengangguran, ada rasisme lagi, nah, kemiskinan, kemudian disparitas, pelecehan terhadap perempuan, dipaksa menggugurkan kandungan dan perdagangan orang. Nah, ensiklik ini berisi ajakan bagi kita untuk menjadi pembawa harapan, seperti orang Samaria yang baik hati. Nah, pengampunan terkait dengan perdamaian artinya mengharuskan kita semua manusia untuk saling mencintai tanpa terkecuali, siapapun itu. Ya. Yang berikutnya, ensiklik ini menyatakan mencintai para penindas. Dalam artian bukan berarti membantunya untuk berubah. Berarti membantunya untuk berubah dan tidak membiarkan dia untuk terus menindas sesama manusia yang lain. Lalu di bab ke-7 tentang perang, bukan hantu dari masa lalu, tetapi ancaman yang terus-menerus terjadi. Ya. Kemudian bab ke-8 berfokus pada agama untuk melayani persaudaraan di dunia. Dan sekali lagi menekankan bahwa kekerasan tidak memiliki dasar dalam keyakinan agama. Artinya agama manapun tidak mengakui itu ya, soal tindak kekerasan atas nama agama. Lalu ensiklik Fratelli Tutti merefleksikan khususnya berkaitan dengan peran gereja, yaitu bahwa gereja tidak membatasi misinya pada ranah pribadinya saja, tetapi juga melayani orang lain di luar gereja itu sendiri. Paus Fransiskus mengingatkan para pemimpin agama tentang peran mereka sebagai mediator autentik yang
mengerahkan diri untuk membangun perdamaian. Artinya Paus Fransiskus mengingatkan semua para pemimpin agama yang ada di dunia ini ya untuk terlibat menjaga perdamaian dunia. Baik, kita lanjut ke bagian berikut, yakni coba kalian lihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, lalu kemudian bagaimana tawaran solusi yang bisa kalian temukan dari masalah-masalah itu. Ya, silakan lanjut dalam kelompok. Permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh gereja di tengah dunia saat ini, dan bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya supaya masalah itu bisa teratasi. Silakan. Oke, silakan. Teresia, Gloria. Tantangan. Udah? Oke. Silakan presentasi aja dari sini aja, silakan baca aja dari situ. Apa saja permasalahan-permasalahan atau tantangan yang dihadapi gereja di tengah dunia saat ini? Tantangan yang pertama itu anak-anak remaja yang di dalam gereja itu mungkin masih kurang berpartisipasi, masih kayak lebih kurang peduli dengan kegiatan gereja, kayak lebih mementingkan dunia keasikannya zaman-zaman anak-anak muda lah. Orang berpartisipasi. Nah, yang kedua itu umatnya itu yang masih bersifat hedonisme, itu kayak lebih mementingkan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan rohani, agama. Jadi kayak menganggap agama itu kurang, yang penting aku bisa menikmati kenikmatan dunia kayak misalnya hidup mewah kayak gitu. Kita sesama gereja agar dapat hidup dalam iman bersama teman-teman gereja seiman yang lainnya atau bahkan yang tidak seiman dengan kita juga harus saling memperhatikan dan terbuka serta saling bekerja sama dalam keberagaman perbedaan serta menjaga ikatan persekutuan sesama ciptaan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Baik. Kawan-kawan silakan menghadap ke sini yang membelakangi saya. Kita masuk ke bagian penutup ya. Dunia dan gereja tidak dapat dipisahkan. Permasalahan sosial merupakan permasalahan bersama, harus dihadapi bersama. Gereja ikut ambil bagian dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, Yesus telah mengajarkan kepada pengikutnya untuk menjadi garam dan terang dunia, membawa terang kehidupan bagi dunia. Gereja tidak tutup mata akan permasalahan dunia. Ya, ajaran sosial gereja merupakan salah satu bentuk nyata tanggapan gereja terhadap persoalan-persoalan umat manusia. Ajaran sosial gereja berbentuk ajakan, imbauan, kritik, ataupun dukungan. Nah, dokumen atau ensiklik dari Paus Fransiskus yaitu Fratelli Tutti, ensiklik ketiga Paus Fransiskus ini yang mengajak umat manusia untuk bersama-sama menghadapi permasalahan sosial sesuai dengan
keadaan zaman saat ini, yaitu kelaparan, wabah, perang, kekerasan, dan lain-lain. Nah, ensiklik ini merefleksikan peran gereja sebagai sebuah tawaran yang membawa kegembiraan dan harapan, kesaksian tentang kabar gembira kepada dunia. Baik, kawan-kawan sekalian, pelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum kita menutupi pelajaran ini, saya akan memberikan kepada kalian asesmen dan refleksi ya. Silakan kerjakan ini, jawab dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Ayo, silakan kumpul sini. Refleksi bagian belakangnya ya. Ada bagian belakang refleksinya. Udah kau kerjakan? Sudah. Oke. Oke. Baik, kita tutup pembelajaran ini hari ini dengan doa. Silakan petugas doa. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita sore ini.
kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi yang sama ya. Silakan pulang. Tapi jadi dipilih.